Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita jumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas pendalaman Alkitab. Sebelum kita memulai pembahasan pada malam hari ini, saya kira ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya ajak jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan. Kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semua, sehingga pada malam hari ini kami dapat mengikuti program ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami semua, sehingga kami bisa lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Kami serahkan pendalaman Alkitab malam ini tangan Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Malam ini kita sama-sama akan belajar mengenai mengapa harus seekor anak lembu emas. Dan saya yakin dan percaya cerita mengenai anak lembu emas ini jemaat Tuhan yang terkasih pasti sudah tahu. Yang menceritakan pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan ketika Musa masih berada di puncak Gunung Sinai. Karena ketidaksabaran mereka, maka mereka memaksa Harun untuk membuat anak lembu emas. Dan hal itu dapat kita baca di kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Saya akan mengambil ayat yang penting saja yang berhubungan dengan anak lembu emas, yaitu pada Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Tentu ada yang menjawab hewan itu adalah untuk korban seperti keinginan Tuhan. Ya, jadi mengapa harus anak lembu emas? Mungkin ada yang mengatakan bahwa ya itu kan seperti keinginan Tuhan sebagai korban bakaran. Namun saya ingin ingatkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih bahwa pada kitab Keluaran ini Tuhan masih belum memberikan ketentuan-ketentuan mengenai korban bakaran. Dan mengenai korban bakaran baru dapat kita lihat atau Tuhan baru berfirman pada kitab Imamat. Jadi sebelum itu memang tidak ada ketentuan mengenai korban bakaran. Kalau kita tarik lebih jauh lagi mengenai pertanyaan yang hampir sama, misalnya, mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel menyembelih anak domba untuk tulah yang ke-10? Hal itu dapat kita lihat di Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini mula-mula berasal dari keturunan Yusuf. Kemudian baru bergabung saudara-saudaranya. Mereka tinggal beratus-ratus tahun itu di Mesir. Karena firman Allah untuk beranak cucu, maka keturunan ini berkembang dengan sangat pesat. Sehingga penduduk asli Mesir ketakutan. Itulah sebabnya Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel. Karena mereka tinggal begitu lama, maka penyembahan ilah Mesir pun akhirnya sering mereka lakukan karena mendapat tekanan atau paksaan dari Firaun. Setiap orang yang tinggal di Mesir wajib untuk menyembah dewa-dewa orang Mesir. Memang kalau kita lihat banyak sekali dewa-dewa orang Mesir yang berupa hewan yang disembah oleh rakyat atau bangsa Mesir. Tetapi pada malam hari ini kita akan melihat dua hewan yang berhubungan dengan pokok pembahasan kita. Mari kita lihat gambar dewa Amun atau Amon. Inilah gambar dari dewa Amun atau Amon. Dewa yang banyak disembah oleh orang Mesir. Dewa yang banyak dibuat dari batu dan berbentuk seekor domba yang sedang menaungi manusia atau Firaun. Firaun digambarkan begitu kecil, domba begitu besar, yang berarti domba lebih berkuasa daripada Firaun, serta dombalah yang melindungi Firaun.
Itulah sebabnya mengapa dewa ini disebut ayah dari Firaun. Itulah gambar dewa Amon. Dewa Amon atau dewa Amun adalah dewa yang berbentuk seekor domba yang disembah dan dipuja di Mesir. Karena dewa ini dianggap sebagai ayah dari Firaun dan juga sebagai pelindung kota Tebes. Dan dewa ini juga bisa bergabung dengan dewa Ra, yaitu dewa matahari yang sangat dipuja oleh bangsa Mesir. Jadi dewa Amun ini juga dikenal sebagai dewa yang memberikan kehidupan. Itulah sebabnya domba dianggap binatang suci di Mesir pada waktu itu. Lalu mengapa Tuhan memakai hewan domba untuk disembelih? Tuhan ingin menunjukkan kepada Firaun bahwa domba yang dianggap begitu suci dan harus dihormati, karena di samping dianggap dewa, juga dianggap sebagai ayah atau pelindung daripada Firaun. Ya, adalah ilah yang tidak berkuasa sama sekali. Tuhan ingin menghancurkan kebanggaan orang Mesir dan kekuatan orang Mesir yang menganggap bahwa dewa tersebut adalah sumber kehidupan. Maka Tuhan menjadikan dewa mereka menjadi lemah dan tidak berguna sama sekali atau tidak berkuasa sama sekali. Kemudian yang kedua, kita akan melihat gambar daripada dewa Ptah. Inilah gambar daripada dewa Ptah yang berupa seekor sapi atau lembu yang biasa disebut dengan Apis. Dewa ini juga terbuat dari batu dan dianggap suci oleh orang-orang atau bangsa Mesir. Itulah tadi slide daripada dewa Ptah. Dewa Ptah bentuknya berupa seekor sapi jantan atau biasa disebut dengan Apis, dan dipercaya merupakan penjelmaan dewa yang akan memberikan umur yang panjang bagi pemujanya. Itulah sebabnya hewan ini dianggap suci dan dipelihara supaya berumur panjang. Karena jika mati, maka dipercaya itu merupakan bencana bagi yang memujanya. Jadi mereka akan juga dianggap berumur pendek. Bahkan ketika mati pun hewan ini akan diberi rempah-rempah dan diberikan upacara yang sangat mewah layaknya pejabat tinggi atau Firaun. Ya, maka itulah hewan-hewan ini banyak dipelihara di kuil-kuil orang Mesir pada waktu itu. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Harun dan bangsa Mesir ingin dibuatkan anak lembu tuangan? Bukankah banyak anak-anak lembu yang dimiliki oleh bangsa Israel? Karena pada waktu itu bangsa Israel takut akan mati karena mereka kehilangan tempat untuk bergantung, yaitu pemimpin mereka yang bernama Musa. Musa merupakan segala-galanya bagi bangsa Israel. Bahkan Musa juga yang dianggap yang memberikan roti mana kepada bangsa Israel. Maka untuk menjaga kehidupan mereka, bangsa Israel berpikir ketika di Mesir mereka juga menyembah dewa Ptah ini yang akan memberikan umur yang panjang dan supaya tidak mati. Maka mereka juga membuatnya dari emas. Itulah dasar pemikiran bangsa Israel pada waktu itu, sehingga mereka memilih untuk membuat anak lembu sapi dari emas. Jadi karena imajinasi atau karena perilaku mereka, mungkin juga karena mereka melakukannya pada waktu mereka di Mesir, atau karena mereka melihat dalam kehidupan sehari-hari pada bangsa Mesir, mereka selalu menyembah kepada dewa Ptah ini yang dianggapnya bisa memberikan umur yang panjang. Makanya bangsa Mesir juga teringat hal itu. Mereka waktu di gurun merasa akan mati karena ditinggal oleh Musa, maka mereka teringat ketika mereka berada di Mesir. Makanya mereka membuat anak lembu tuangan yang berasal dari emas, ya. Jadi sudah berupa sapi atau anak sapi supaya mereka berumur panjang, tidak mati. Juga mereka membuatnya dari emas sehingga anak lembu itu tidak akan mati selama-lamanya. Itulah pengharapan dari bangsa Israel ketika berada di
padang gurun karena ketakutan yang begitu menguasai mereka. Mereka semua takut mati. Akhirnya mereka membuat anak sapi tuangan. Dengan mengerti asal-usul tersebut, maka kita sekarang juga akan mengerti mengenai perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang kita lihat di kitab Kejadian 46 ayat 34. Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing dan kambing domba adalah suatu kekejian bagi bangsa Mesir. Mengapa melihara ternak di Mesir itu adalah suatu kekejian bagi bangsa Mesir? Karena penyembahan di Mesir itu sebagian besar wujudnya adalah hewan atau binatang. Khusus kambing domba dan lembu sapi itu merupakan hewan yang dianggapnya sebagai titisan dari para dewa. Sehingga hewan-hewan tersebut tidak boleh dipelihara oleh manusia. Karena kalau dipelihara oleh manusia, maka hewan-hewan tersebut harus diberi makan. Dengan diberi makan atau diurus oleh manusia, itu menyatakan bahwa hewan-hewan tersebut tidak berkuasa lagi. Ya, apalagi kalau hewan-hewan tersebut sampai dipotong atau dijadikan makanan. Jelas hal itu merupakan kekejian bagi bangsa Mesir. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang kita sudah dapat mengerti ya, mengapa Tuhan menyuruh menyembelih anak domba ketika pada waktu tulah ke-10, dan mengapa Harun membuatkan atau bangsa Mesir mendesak Harun untuk membuat anak lembu tuangan. Demikianlah pembahasan Alkitab pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, tetapi tentu dengan tema yang berbeda. Yang akan datang saya angkat suatu tema, yaitu mengapa Tuhan menghukum Adam dengan mengutuk tanah. Ya, sebelum berpisah, saya juga ajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk menundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh belajar mengenai isi hati Tuhan. Beri kami hikmat terus Tuhan, sehingga dari hari ke hari iman percaya kami terus diperbaharui dan lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama-Mu. Amin. Sampai jumpa dalam program yang akan datang.